Baiklah, di sini kami akan mereview jurnal mengenai teknologi ekstraksi fluida superkritis dan maserasi pada Zingiber officinale Roscoe, aktivitas antioksidan dan kandungan fitokimia. Studi mengenai aktivitas antioksidan dan antimikrobial oleoresin dari ekstrak jahe dan essential oil, di mana telah dilakukan. Proses ekstraksinya dilakukan dengan metode sokletasi. Aktivitas antibakteri dari ekstrak jahe menggunakan CO2 superkritis sebagai pelarut dan minyak esensial jahe yang diperoleh dari teknik destilasi air dilakukan oleh Mesomud dan kawan-kawan. Ekstraksi superkritis menggunakan CO2 dilakukan pada tekanan 10 MPa, 17,5 MPa, dan 25 MPa, dan pada suhu 293,15 Kelvin, 313,15 Kelvin, dan 333,15 Kelvin. Hasil ekstrak rimpang jahe menggunakan ekstraksi superkritis sebesar 2,62% dan 1,79% berat untuk ekstraksi destilasi air. Komposisi air hasil ekstraksi dari kedua metode di atas menggunakan metode gas kromatografi. Hasil kromatogram menunjukkan jumlah dan senyawa yang terkandung dalam rimpang jahe berbeda-beda, tergantung pada proses ekstraksi yang digunakan. Komponen utama hasil ekstrak jahe menggunakan ekstraksi superkritis adalah azingeber, beta-sesquivelandren, alpha-fernasen, geranial, beta-bisabolen, dan beta-eudesmol. Komponen utama minyak esensial hasil ekstrak dengan menggunakan destilasi air adalah alpha-kurkumen, geranial, dan camfen. Adalah komposisi yang paling banyak. Untuk ekstraksi bahan bioaktif dari tanaman dapat menggunakan metode ekstraksi dengan pelarut air, etanol, campuran air, dan etanol, dan ekstraksi fluida superkritis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis atau SVE, terutama pada karbon dioksida superkritis atau SCCO2, adalah alternatif ekstraksi yang potensial untuk mengambil bahan bioaktif dari tanaman herbal bila dibandingkan dengan ekstraksi cair yang dimana menggunakan pelarut atau secara ekstraksi konvensional. Ekstraksi fluida superkritis atau SVE merupakan teknologi yang menarik untuk industri, terutama industri farmasi, sebagai alternatif untuk proses konvensional seperti ekstraksi pelarut dan destilasi uap untuk mendapatkan dari minyak esensial dan oleoresin yang bebas dari residu. Di samping itu, dapat dilakukan pada suhu rendah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk dari termosensitif. Ekstraksi fluida superkritis mempunyai kelebihan, yaitu lebih efisien karena waktu ekstraksi yang lebih pendek, tidak beracun, dan alternatif ramah lingkungan. Kemurnian dan kelarutan yang lebih tinggi, dan biaya ekstraksi pelarut lebih rendah karena sistem dalam ekstraksi fluida superkritis. Pelarutnya dapat didaur ulang atau direcycle dan mengurangi masalah yang terkait dengan degradasi termal senyawa secara signifikan. Sedangkan kerugian utama dari ekstraksi CO2, fluida superkritis ini adalah ekstraksi komponen polarnya sangat dibatasi oleh kekuatan pelarut CO2. Yang dimana pelarut ini selain memiliki titik kritis dalam kondisi yang relatif ringan dan biaya menjadi rendah, tersedia dalam jumlah banyak yang tidak beracun dan mudah terbakar, namun dapat dihapus dari bahan yang diekstraksi dan ramah lingkungan. Dalam kondisi tertentu, ketika CO2 superkritis digunakan sebagai pelarut dalam ekstraksi senyawa termolabil, terutama pada senyawa antioksidan, aktivitas antioksidan dari senyawa ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan pelarut organik. Hal ini karena dalam proses konvensional yang menggunakan pelarut organik, oksidasi senyawa terjadi selama pemurnian pelarut. Ekstraksi fluida superkritis Zingiber officinal Roscoe.
Ekstraksi fluida superkritis untuk jahe dilakukan dengan variasi terhadap suhu, waktu ekstraksi, dan tekanan. Kondisi operasi di mana suhu 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius dengan tekanan 12, 14, 16 MPa, waktu 2, 4, dan 6 jam, sedangkan laju alir fluida superkritis dibuat konstan 5,5 mili per menit. 60 gram zinc officinal terusku dengan kadar air 12,01% dimasukkan ke dalam keranjang ekstraktor dan ditempatkan dalam wadah ekstraksi model 19360 Newport. Gas CO2 didinginkan dalam chiller dengan hingga suhu 4 derajat Celcius. Kemudian atur suhu dan tekanan proses ekstraksi. Hasil ekstrak kasar disampling pada akhir proses ekstraksi. Baiklah, itu selanjutnya ada rendemen ekstrak jahe, di mana ekstraksi fluida superkritis terhadap Zingerberg Official Roast ini dilakukan pada suhu 20-40 derajat Celcius. Tekanan 12-16 MPa dan waktu ekstraksi itu 2-6 jam. Pengaruh kondisi proses tekanan, suhu, dan waktu terhadap rendemen ekstrak jahe ini dapat dilihat pada tabel 1, di mana di sini pada suhu 30 derajat Celcius itu tekanan 14 dalam waktu 2, 4 dan dalam waktu 2 jam itu rendemennya 2,46. Pada waktu 4 jam itu 2,64, lalu pada waktu 6 jam itu 2,72. Rendemen hasil ekstraksi fluida superkritis pada jahe dipengaruhi oleh kondisi proses tekanan, suhu maupun waktu ekstraksi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 ini. Nah, pada tabel 2 dan tabel 3, pada tekanan 14 MPa dan suhu 30 derajat Celcius dan waktu ekstraksi antara 2 sampai 6 jam, rendemen tertinggi itu didapat 2,72 mg per gram terhadap berat kering jahe diperoleh pada waktu 6 jam. Semakin lama ekstraksi, rendemen yang diperoleh maka semakin tinggi. Karena akan semakin lama pula, pelarut dapat masuk dan memecah dinding sel tanaman, sehingga semakin banyak komponen-komponen senyawa yang terekstrak. Lalu pada tabel 3 ini ada pengaruh suhu terhadap rendemen ekstrak Zingerberg Officinale Rossini. Nah, di mana di sini sama suhunya itu berbeda 20, 30 dan 40 derajat Celcius, tekanannya itu sama, waktunya juga sama. Nah, hasil rendemen yang didapat ini berbeda. Pada suhu 20 derajat Celcius itu didapat 2,78, sedangkan 30 derajat Celcius itu 2,86, lalu suhu 40 derajat Celcius itu 2,99. Nah, pada tekanan 16 MPa dan suhu 40 derajat Celcius ini, waktu ekstraksi 6 jam merupakan kondisi optimum dengan rendemen sebesar 2,99 mg per gram terhadap berat kering jahe. Sedangkan rendemen jahe dengan menggunakan ekstraksi maserasi sebesar 3,10 mg per gram terhadap berat kering jahe. Rendemen jahe dengan menggunakan ekstraksi maserasi lebih besar bila dibandingkan dengan ekstraksi fluida superkritis, meskipun tidak signifikan. Lalu, selain tekanan, kondisi suhu pada ekstraksi fluida superkritis ini mempengaruhi rendemen. Suhu yang digunakan dalam ekstraksi jahe ini divariasikan antara 20 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Suhu yang digunakan relatif lebih rendah karena jahe mempunyai sifat sebagai antioksidan, di mana senyawa yang mempunyai sifat sebagai antioksidan ini tidak tahan terhadap panas yang tinggi, karena akan mengakibatkan senyawa tersebut teroksidasi. Dalam tabel 2, di sini ada pengaruh tekanan terhadap rendemen ekstrak Zingiber Officinal Roast ini, di mana suhu dan waktunya ini sama, namun yang bervariasi adalah tekanannya dan hasil rendemen yang didapatkan juga bervariasi. Lalu, eh, di mana
Ekstraksi fluida superkritis pada kondisi optimum tekanan 25 MPa, suhu 60 derajat Celcius, dan waktu ekstraksi 3 jam dengan rendemen sebesar 3,21% berat, ini didapatkan hasilnya. Nah, sedangkan peneliti yang menggunakan ekstraksi jahe menggunakan fluida superkritis pada kondisi optimum sebesar tekanan 200 bar dengan suhu 35 derajat Celcius dan waktu ekstraksi 7 jam menghasilkan rendemen 2,65% dalam persen berat. Nah, perbedaan hasil rendemen ini menunjukkan bahwa selain kondisi proses ekstraksi, jenis pelarut, dan teknologi proses yang digunakan, rendemen dan kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam jahe dipengaruhi pula oleh lokasi tanaman dan kondisi lingkungan yang beragam. Nah, pada tabel 2 tadi yang sudah saya sebutkan, itu dapat dilihat bahwa semakin tinggi tekanan pada proses ekstraksi fluida superkritis, maka akan semakin tinggi pula rendemennya. Nah, rendemen pada tekanan 16 MPa itu suhu 30 derajat Celcius dan waktu ekstraksi 6 jam sebesar 2,86 miligram per gram. Rendemen terkecil pada tekanan 12 MPa suhu 30 derajat Celcius dan waktu ekstraksinya 6 jam sebesar 2,5 miligram per gram. Nah, ekstraksi fluida superkritis ini sangat tergantung pada kondisi tekanan dan suhu superkritisnya. Pada kondisi kritis, gas CO2 menyerupai cairan yang mempunyai sifat dengan densitas tinggi, viskositas yang rendah, dan diskusivitas tinggi sehingga dapat mengekstrak komponen senyawa dalam suatu bahan secara efektif dan selektif. Baik, untuk selanjutnya di sini ada dari gambar 2 itu adalah kandungan fenol total zingiber officinal ROS. Nah, ada 14 MPa dan 12 MPa. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perbedaan tekanan pada ekstraksi jahe ini dia menggunakan ekstraksi fluida superkritis yang mempengaruhi kelarutan senyawa-senyawa fenolik. Nah, untuk secara umumnya, untuk kekuatan senyawa fenol ini, dia sebagai antioksidan yang bervariasi, yaitu tergantung pada pertumbuhan lokasi dan kondisi lingkungan yang beragam. Struktur senyawa fenol itu sendiri dan juga metode ekstraksinya. Nah, untuk mengenai hasil analisisnya, dalam penentuan kandungan flavonoid total dalam penelitian ini, dengan persamaan kurva standar quercetin, yaitu Y sama dengan 0,0111X, ditambah 0,003, yaitu R kuadrat sama dengan 0,9975. Antara 0,35% B per B sampai 1,18% B per B, yaitu diperlihatkan pada gambar 3, itu yang semakin tinggi kondisi tekanan pada ekstraksi fluida superkritis, yaitu semakin tinggi pula flavonoid total. Nah, jadi akan tetapi bila dibandingkan dengan metode maserasi, untuk kandungan flavonoid totalnya itu lebih tinggi. Jadi ini juga terjadi yaitu karena adanya senyawa flavonoid yang merupakan senyawa yang lebih bersifat polar. Jadi ketika diekstraksi dia menggunakan pelarut polar, pada ekstraksi maserasi dia akan semakin banyak senyawa flavonoid yang terekstrak. Ini gambar 3 yang saya sebutkan tadi, yaitu kandungan flavonoid total zingiber officinal ROS. Nah, untuk aktivitas antioksidan, kandungan fenol total dan flavonoid total tertinggi itu didapatkan atau diperoleh pada tekanan ekstraksi fluida superkritis 16 MPa. Nah, untuk ekstrak jahe dengan menggunakan metode maserasi, kandungan fenol dan flavonoidnya itu relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekstrak jahe yang menggunakan ekstraksi fluida CO2 superkritik. Namun, dia juga mempunyai aktivitas peredaman radikal bebas yang lebih rendah. Jadi ini menunjukkan bahwa pada jahe tersebut untuk flavonoid totalnya itu tidak selalu merupakan komponen utama yang berperan dalam memberikan kemampuan aktivitas antioksidan.
Dan mungkin ada kemungkinan untuk senyawa lain atau interaksi antar senyawa yang dapat menentukan kemampuan aktivitas antioksidan dan dalam hal ini peredaman radikal bebas DPPH. Nah, untuk aktivitas antioksidan yang dihasilkan dari senyawa jahe ini juga relatif lebih tinggi dengan menggunakan ekstraksi fluida CO2 superkritik. Kenapa? Yaitu karena ekstraksi fluida CO2 ini, superkritik ini dia sangat cocok untuk mengekstrak senyawa termolabil yang terutama pada senyawa antioksidan. Nah, hal ini juga dia sejalan dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu bahwa aktivitas antioksidan jahe dengan menggunakan ekstraksi fluida CO2 superkritik, yaitu dia memiliki aktivitas yang lebih aktif meskipun kandungan flavonoidnya ini dia lebih rendah daripada kandungan flavonoid yang dihasilkan dengan metode maserasi.